pokoknya perjuangan tuh nggak akan nyianatin hasil. Wis, quote ya, quote malam ini dari Ivana kan. Itu pasaran. Oh, pasaran ya. Usaha tidak mengkhianati hasil. 3, 2, 1, go. Kampung Pondok Podcast. Podcastnya Kurang Pondok. Nah, tadi saya sempat loh, Karissa kan sampaikan main badminton, kalah sudah tuh sempat, Ivana ya, sudah main badminton, kalah sudah itu sempat coba olahraga lain. Nah, olahraga lain yang Ivana coba ikut apa waktu itu? Waktu itu sempat karate Kyokushinkai sama renang. Wis, ini kalau ada apa-apa udah lengkap nih, atlet bulu tangkis ya kan. Kalau macam-macam orang di karate dia, nah Ivana. Hah? Udah lupa kayaknya. Sudah sabuk apa Ivana di karate? Kebetulan waktu itu Ivana keluar pas udah selesai ujian naik sabuk. Kalau Ivana ambil mungkin Ivana kuning polos. Nah, kalau Karissa sempat ada olahraga lain selain bulu tangkis? Enggak, ya kan? Kalau saya juga pernah ikut karate dulu. Saya pokoknya Ivana kan main bulu tangkis. Saya juga pernah klub dulu. Kalau karate saya juga, tapi saya dapat sabuknya sabuk kelapa. Jadi bukan sabuk putih, sabuk kuning, tapi sabuk kelapa. Jadi kalau pelatih bulu tangkis Ivana nih berapa orang dari awal, yang paling istilahnya yang sekarang pelatih Ivana siapa? Yang dari dasarnya dulu. Ya boleh yang dasar sama yang mungkin yang terakhir. Pertama sama Om Baba, tapi udah enggak sekarang. Oh, jadi pas awal Om Baba. Ya, lalu Om Baba itu siapa nama Indonesia itu? Yuda Salim ya. Saya dulu tuh pelatih saya juga tuh. Sama kita, satu alumni, ya kan? Lalu Om Rudi, Bang Egi, Wis. Pak Nov, Wih, Bang banyak. Deka. Siapa lagi? Pak Nov sama Bang Deka nih Ivana udah nggak bisa latihan ke situ lagi. Oke. Terus sekarang ada Om Andi. Untuk pelatih fisiknya ada Pak Sin. Berarti Belum selesai. oh ada lagi? 1G. Om Aldi. Oh, Om Aldi. Jadi Itu dari pelatih Bukit Tinggi. pelatih Bukit Tinggi. Artinya kalau saya lihat dengan umur Ivana berapa? 14 tahun ya? Iya. 14 tahun, nih kan sudah banyak pelatih. Kalau saya dulu waktu umur itu pelatih saya cuma 2, Om Tong San dulu sama Om Babang. Pernah dilatih sama Om Tong San belum? Enggak kenal. Belum ya. Saya dulu Om Tong San sama Om Baba, ya kan? Artinya adalah kalau saya lihat kenapa Ivana istilahnya bisa banyak mendapatkan juara dan segala macam, artinya konsistensi kan. Konsistensi latihan aja saya kaget juga kan, Senin sampai Minggu, ya kan? Senin sampai Minggu, terus jamnya pun cukup padat, ya kan? Dan yang kedua juga bisa dilihat pelatih Ivana sudah cukup banyak juga. Artinya juga ya sebenarnya kalau kita dapat pelatih kan, misal pelatih A gitu. Pelatih A tuh mungkin kita bisa dapat oh ini tekniknya dia jagonya main ini gitu kan. Kemudian pelatih B dia jagonya main bagian ini. Sehingga Ivana menyatukannya menjadi suatu kesatuan sehingga bisa lebih lihai untuk bermain badminton. Nah, kalau Karissa pelatihnya siapa? Itu teknik dasar tuh banyak dari Om Agus. Oh, dari Om Agus ya. Saya sayangnya dulu pelatih saya itu cowok. Saya pelatih Koko waktu itu cowok. Makanya karena pelatihnya cowok jadinya enggak jadi main. Coba misalnya pelatih Koko dulu pelatihnya kayak Susi Susanti gitu kan, cewek gitu kan. Nah, mungkin Koko bisa jadi atlet juga, ya kan? Nah, lebih pengen terus gitu main. Nah, barusan Ivana juga ada sempat bicara pas mau tanding. Kan saya mau ajak single nih tadi Ivana. Mau ajak single kan? Iya. Terus Ivana sampaikan tadi kan mau ada jadwal apa? Tanding lagi.
Jadwal tanding. Nah, coba ceritakan itu tanding apa? Apakah apa namanya? Tanding apa namanya? Kejuaraan apa gitu? Kan tadi Ivana ada bilang ke Juprov itu yang untuk Piala Presiden itu tuh sekaligus untuk seleksi menuju Piala Presiden tanggal 1 Agustus nanti di Jakarta. Jadi Ivana tanding ini 1 Agustus ya? Iya, tapi berangkatnya dari tanggal 28. Dari tanggal 28 Juli berangkat, tandingnya 1 Agustus. Iya, sampai 6 Berarti Agustus. ini kalau mau tanding kan harus buat nanti agenda ya. Saya mau tantang Ivana hari Minggu depan ya. Nah kemudian apa namanya, Ivana kan berangkat nih. Itu biasanya pakai uang sendiri atau dibayarkan atau seperti apa? Yang kali ini kebetulan dari kita bawa nama Sumbar, satu tim gitu. Kayaknya pakai uang PBSI Sumbar sama KONI entah Dispora Sumbar. Oh Dispora. Oke. Berarti padat ya. Padat jadwal Ivana ya. Nah kalau Kalisa ada waktu dekatnya ada ikut tanding enggak? Untuk Masih- sekarang enggak dulu. Masih belum ya. Nah, saya penasaran juga, ya kan? Saya penasaran. Ini kan kemarin, ya kan? Kemarin itu kan Ivana sama Kalisa nih kan ganda putri kan, juara di pertandingan Chuakwa JC Kongsing badminton. Nah, saya juga pengen tahu Ivana sama Kalisa ini udah lama kenal berarti? Dari tahun 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Iya. Nah, kenapa bisa duet berdua pas main di JC Kongsi? Tadi kan setahu saya ya, setahu Koko gitu kan, setahu Koko ini kan pertandingan Chuakwa JC Kongsi yang adakan gitu kan. Berarti kan yang diundang kan aja apa namanya, marga-marga Tionghoa dan kemudian umum gitu dan lain-lain. Ini dari marga Oi, ini marga Chia. Kenapa bisa duet? Sebelumnya kan Atau memang udah janjian atau tiba-tiba dipilih atau seperti apa tuh? pertama Papi Ivana bilang ada tanding pokoknya Chuakwa ini, terus ada ganda putri untuk U15 ke bawah. Oh, ada kriteria U15 ke bawah. Terus Ivana bingung nggak tahu mau pasangan sama siapa. Tuh kata Papi Ivana coba dicariin, baru ingat ada ini. Ada ini nih siapa nih? Ada Kalisa. Iya. Oke. Berarti duet lah ya. Iya. Nah, kalau Kalisa apa namanya? Kan kemarin udah banyak pertandingan tuh, ya kan? Hadiah paling besar apa dapat? Raket. Kalau Kalisa raket. Kalau Ivana jujur aja, papa enggak masalah lah. Nggak ingat masa udah dibelanjain. Oh. Kayaknya yang kemarin tuh soalnya dapat raket kan sama. Dapat raket. Ya mungkin itu lebih banyak itu dibanding yang lain. Oh, rata-rata ada raket ya. Kalau yang lain uang langsung gitu, Oh, ada uang ya. mentahan. Nah, mentahannya biasanya ditabung ya kan? Kalau ditabung atau kasih papa mama atau langsung dibelanjain sama Ivana. Lenyap seketika dibelanja. Oh, lenyap seketika. Biasanya kalau dapat kayak misalnya uang pertandingan itu kan dibelanjakannya langsung, mau belanjanya langsung, hobinya beli tas atau beli apa atau belinya makanan. Tapi kayaknya kalau Ivana ini saya lihat kurang hobi makan lah ya. Ya enggak? Makanan. Makanan? Tapi makanannya mungkin sepertiganya, 2/3 tas, sepatu, Oh, sepatu ya. sama aksesoris lainnya. Oh yes. Oke, saya juga pengen tahu kan. Saya lihat anak-anak lain juga apa namanya, banyak sih sebenarnya anak di luar sana juga pengen kayak Ivana, juga pengen kayak Kalisa gitu kan, hobi main bulu tangkis, kemudian jadi juara, kemudian didalamin dapat apa tadi, bisa dapat raket, bisa dapat
Apa? Fulus. Nah, saya pengen ada nak kayak Ivana mau menyampaikan gitu kan ke netizen ya kan, netizen di rumah ya kan yang lihat Kampung Pondok Podcast, untuk motivasi lah. Kenapa Ivana tuh pengen terus belajar sehingga menjadi juara. Untuk mendapatkan juara tuh sebenarnya butuh apa sih gitu? Bisa nak Ivana coba sampaikan ke netizen? Pokoknya perjuangan tuh nggak akan nyianatin hasil. Wis, quote malam ini dari Ivana kan. Itu pasaran. Oh, pasaran ya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, kalau Karissa ada nak yang mau disampaikan ke netizen lah ya, ke netizen? Apa ya? Kau jangan nyerah untuk nyampai suatu impian. Oh, jangan menyerah untuk mencapai suatu impian. Padiah katanya. Padiah ni apa nih bahasa nih? Kadang netizen kita nih banyak loh di nasional dan mancanegara kan. Kalau padiah itu kadang pada nak tahu nih. Ya kan, nih Kampung Pondok Podcast ini kan banyak pakai bahasa Padang. Padiah itu apa tuh Ivana? Ngeri ya. Nah, saya melihat Ivana kan bulu tangkis sama Karissa. Nah, cita-citanya nanti Ivana ini apakah pengen jadi atlet atau ada cita-cita lain? Pengennya sih jadi atlet. Jadi atlet. Kau jadi atlet bulu tangkis gitu. Iya, kalau bisa sampai ke luar negeri lah. Sampai ke negeri, tandingnya atau apanya? Tandingnya sama prestasinya bagus terus lah. Prestasi bagus terus. Kalau cita-cita Karissa apa? Rencananya mau dokter. Oh, dokter. Pengennya jadi dokter ya. Jadi bulu tangkisnya nggak mau dilanjutin terus dong. Bulu tangkis lanjut kok. Oh, lanjut. Tapi cita-citanya dokter, tapi hobinya bulu tangkis. Ya kan? Kalau Ivana hobinya bulu tangkis, cita-citanya atlet bulu tangkis. Ya enggak? Nah, target ya kan, kalau kata orang nih hidup nih penuh harus ada target ya kan. Kalau Ivana targetnya untuk dalam bulu tangkis nih dalam waktu dekat mau menjuarai apa, kemudian ada pasang target. Nah, kalau ikut Olimpiade itu kapan mau kejarnya? Kalau untuk yang terdekat saat ini semoga aja dapat juara di Piala Presiden. Di Piala Presiden ya. Ya. Terus kalau untuk target untuk Olimpiade pokoknya secepatnya aja lah. Secepatnya. Kalau dapat Piala Presiden tuh banyak juga fulus itu nak. Ya nak? Dengar-dengarnya gitu. Nah, kalau dengar-dengarnya gitu dapat fulus jangan lupa traktir koko-koko di sini nih. Ya nak kok? Ya kan? Fulusnya banyak. Kalau Karissa ada target nak untuk main badminton nih, misalnya mau ikut tanding apa lagi? Belum ya, karena cita-cita dokter ya. Kelas 3 mau fokus sekolah. Oh, fokus sekolah. Nah, si Karissa baru ngomong pengen fokus sekolah, ya kan? Nah, saya juga pengen coba Ivana juga ceritain sedikit bagaimana tadi kan saya lihat juga waktunya kan mepet-mepet tuh. Gimana membagi waktu yang sekolah, olahraga gitu. Kalau mau baginya tuh kadang kalau mepet kali tugas tuh nggak kejar ya, datang latihannya telat juga sih. Oh, oke. Istilahnya mau nak mau tetap didahulukan sekolah lah ya. Takut kena marah. Oh, takut kena marah. Misalnya ini kan Ivana menang nanti apa namanya? Piala Presiden misalnya. Amin. Menang Piala Presiden. Ya kan kata orang nih, pepatah bilang kan semakin kita di atas itu kan makin banyak godaan gitu kan. Nah, kalau misalnya udah Piala Presiden dan segala macam-macam, misalnya kalau seandainya nih bawa nama kota, apakah Ivana masih setia bawa nama kota Padang atau misalnya ada bujukan kota lain nih? Misal kota tetangga bilang, lu bawa nama kota gua nanti fulusnya besar. Gimana? Nah, itu papi yang ngatur. Oh. Ya, Bi. Papi yang ngatur ya. Nggak pandai lah. Oh. Sama nanti papi obrolin lah ke pelatih mana bagusnya.
pelatih yang atur sama papi ya. Iya. Saya penasaran juga, Ivana kan sibuk juga nih. Kalau di sekolah ada ranking nggak sih? Sekolah masalah udah nggak ada ranking kalau dulu. Oh, nggak ada ranking loh. Masih ini Sako, kita udah ketinggalan zaman Sako. Iya kan? Kalau dulu ranking 1 2 3 Sako. Jadi sekarang nggak ada ranking. Enggak, jadi malah Berarti kalau sudah nggak ada ranking bebas lah, nggak usah buat PR lagi. rencana kalau boleh gitu. Kalau Karisa, berarti nggak ada ranking juga. Untuk frater ada kok. Untuk prater ada. Prater ada. Pi, ini kayaknya nih Pi, Ivana ini sengaja nih bilang nggak ada ranking nih Pi. Supaya kan nggak ada ranking juga, nggak usah buat PR lagi gitu. Pas di Maria kayak mungkin paling disebutin ranking 1 2 3 kayak cuma ranking sekilas aja, bukan ranking. Oh, berarti ada ranking. Jadi ada ranking sekilas. Enggak lo ingat dong. Oh, nggak ingat dah. Ini sengaja nih kalau papa mama Ivana kan di rumah tanya. Belajar lah. Ranking nggak ada agak dong, tak apa agak BPR gitu kan. Bilangnya udah. Hah? Bilangnya udah. Ya bilang sudah ya. Cuma bolak-balik buku. Oh, bolak-balik buku, yang penting sudah lihat belajar sudah tuh, ya kan? Nggak dibaca. Yang penting kalau saran saya juga tetap hobi ya kan, tapi sekolah itu sangat penting zaman sekarang. Jadi Ivana sama Karisa ya kan, tetap ya sekolah harus betul-betul tetap diutamakan ya kan, karena dengan kita sekolah yang baik pastinya nanti semuanya, misal kalau jadi dokter kan butuh sekolah ya kan, kalau jadi atlet juga butuh sekolah loh ya kan, karena kenapa nanti pas sudah pengennya kan apa tadi katanya ke luar negeri kan. Nah misalnya kalau sekolahnya ndak bagus misalnya, pas tiba di luar negeri orang ngajak bahasa Inggris ndak bisa kan, mabuk juga, kacau itu ya kan. Berarti harus sekolahnya harus tetap maju Ivana ya nak. Nah tadi kan Koko sempat ada tanya kan pertandingan paling berkesan sama Ivana sama Karisa. Sekarang aku mau tanya, ada nak suatu waktu gitu pas pertandingan atau pas apa lah yang paling buat down mental Ivana apa? Kadang kita dapat, belum kejadian sih sampai sini, dapat CD atau unggulan gitu, kayak kita ditulis nomor unggulannya, kita malah kalah sama yang rankingnya, malahan nggak ada rankingnya gitu. Gimana maksudnya? Jadi di bulu tangkis tuh ada namanya CD. CD itu kayak unggulan, kayak yang paling diunggulkan gitu. Biasa ada keuntungannya, pertandingan pertama dia nggak ikut. Oh, oke. Yang lain ikut. Jadi misalnya kita dapat itu CD, kalah kita sama orang yang bukan CD gitu. Oke, itu buat down mental. Nah, pernah nggak misal kayak gini kan? Kalau saya dulu kan Koko nih cerita, saya kan juga pernah ikut tanding juga bulu tangkis dulu kan. Pernah nggak perasaan kayak gini kan? Misalnya nih berhadapan sama pemain gitu kan, tapi udah tahu nih, anggaplah nama si A ini jago main gitu, ya kan? Susah lawannya gitu. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Pernah. Nah, bagaimana caranya Ivana tetap maju? Pernah nggak gini, orang yang pernah Ivana anggap itu hebat pada Ivana tapi Ivana kalahkan? Pernah. Kenapa bisa Ivana kalahkan? Apa yang Ivana di perasaan Ivana apa, atau di pikiran Ivana apa yang Ivana buat pikirkan sehingga bisa kuat? Yang penting kita mainnya lepas aja, pokoknya tampilin aja yang terbaik, kasih yang terbaik aja. Mana tahu lawan itu sedang sakit, kita nggak tahu kan. Oh, ya mana tahu lawan itu sedang sakit. Saya juga penasaran juga. Kalau Karisa pernah down juga nak pas main bulu tangkis? Pas tanding? Pas tanding pernah kok. Ada down? Pengalaman downnya karena apa? Itu lihat lawannya anak PB Diarum. No, berarti sama nih yang cerita kau tadi kan. Istilahnya nih pas bilang
siapa sih lawan yang mau dilawan, misalnya PB itu gitu kan. Itu kan kadang asumsi di otak kita tuh yang PB ini lebih jago gitu kan. Nah berarti kalau saya lihat dari cerita Karissa sama Ivana adalah intinya jangan pernah mengalahkan semangat kita kan. Yang penting kalau kita udah ada persiapan maju, nanti soal hasil yang penting nanti kita belakangan. Ada orang bilang kan kadang dalam suatu pertandingan nih, lu beruntung aja lah Ivana, lu beruntung. Ada nggak menurut Ivana menang dalam pertandingan tuh karena beruntung? Ada? Kok gitu? Berarti nggak perlu latihan dong. Kayak Koko nih nggak latihan bisa aja kan beruntung? Main nih Ivana sama Koko, bisa aja dong beruntung memenangkan dari Ivana. Padahal nggak latihan. Tapi keberuntungannya itu dikit. Oh, keberuntungan dikit. Mana tahu dia. Jadi yang banyaknya apa? Skill sama latihan orang. Berarti kan tetap skill ya. Berapa persen skill, berapa persen beruntung? Mungkin keberuntungannya tuh 5% atau 2,5%. Oh, sedikit lah Sako. Saya pikir tadi kata Ivana kan. Apa? Oh, padiah. Saya pikir tadi kalau bisa beruntungnya 50%, ya kan? Nah, pengen juga awak tanding nih kan. Saya lawan nanti pemain atlet. Mudah-mudahan saya bilang kan Tuhan, mudah-mudahan beruntung menang gitu. Tapi ternyata enggak menang-menang gitu. Ya enggak? Jadi kalau di prestasi sekolah, cita-cita Ivana ada enggak misalnya kepengen tahun ini mau pengen juara inilah gitu? Ada enggak? Di sekolah? Ya, misalnya kepengen pasang target. Kalau di bulu tangkis kan sudah ada pasang target tuh. Kalau di sekolah misalnya mau kejar prestasi juara apa gitu di akademiknya, ada enggak? Untuk saat ini enggak sih. Belum ya, masih fokus bulu tangkis ya. Nah, kami pun dari Kampung Pondok Podcast ya kan mendoakan Karissa dan Ivana itu bulu tangkisnya tetap maju, sekolahnya juga maju, ya kan? Yang juga Ivana yang dalam waktu dekat akan ikut kejuaraan Piala Presiden bisa mendapatkan juara 1, ya kan? Dapat juara 1, dapatlah hadiah raket, sudah dapat hadiah raket, nantinya dapat amplop. Nah, amplopnya juga harus dibagi ke kami. Ya nak? Kalau juara. Nah, makanya didoakan supaya juara 1. Betul nak? Betul. Jadi sebelum kita tutup, ya kan? Sebelum berakhirnya podcast antara host Kampung Pondok Podcast dengan sang juara Ivana dan Karissa, pertanyaan terakhirnya adalah kalau nanti sudah jadi juara nih, kalau kata orang Padang kan, beko lah lupa lo nyo kalau lah juara. Nanti kalau udah juara, kita undang lagi di Kampung Pondok Podcast, mau nak Ivana? Boleh. Berarti setelah nanti sudah juara kami undang. Nah, kami doakan Ivana juara, Karissa juga semuanya juga juara, baik juara di sekolah maupun juara di pertandingan bulu tangkis. Yang pastinya tetap jadi anak berbakti, ya kan? Dan jangan lupa juga semuanya pastinya berkat orang tua. Ivana bisa jadi juara, Karissa bisa jadi juara itu pasti karena dukungan orang tua, saya yakin. Yang pastinya nanti Ivana dan Karissa harus selalu mengingat hal tersebut.